Untuk mengulas gelombang anti Perancis yang meluas di berbagai negara, sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Teguh Faizasyah, pengamat politik internasional Arya Sandiyuda, dan juga Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Fahmi Salim. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, Mas Sore. Baik, saya ke Pak Teguh Faizasyah terlebih dahulu. Pak, ini desakan agar pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas begitu atas pernyataan Presiden Prancis ini terus mengemuka. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri? Sikap tegas yang disampaikan pemerintah diantaranya melalui pemanggilan Duta Besar Prancis di Jakarta, dan pada saat bersamaan Duta Besar kita di Paris juga menyampaikan note verbal yang menyampaikan posisi prinsip Indonesia yang mengecam pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam. Jadi dari sisi penyampaian posisi sudah sangat tegas baik di tanah air, di Jakarta maupun di Paris. Baik, kami ke Pak Arya Sandiyuda, pengamat politik internasional. Pak Arya, Anda menilainya sudah tepatkah langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia? Yang kita praktekkan sebenarnya kan di Indonesia adalah sebuah praktek kenegaraan yang demokratis, menghormati multikulturalisme, dan memang sejalan dengan pandangan itu seharusnya memang kita akan lebih mengkritisi sikap dari Presiden Macron karena di tengah multikulturalisme, liberalisme, demokrasi yang ada di Eropa, tentunya apa yang dilakukan oleh Presiden Macron itu dinilai sebagai satu praktek sekularisme asertif. Yang dimaksud dengan sekularisme asertif ini adalah praktek sekularisme yang tidak memperkenan praktek-praktek atau ekspresi keyakinan keagamaan di ruang publik. Yang sebenarnya ini bentuk satu praktek sekularisme yang juga banyak tidak dipraktekkan di negara-negara Barat. Misalnya kalau kita lihat Amerika Serikat, kan kita lihat sekularismenya sekularisme pasif yang memperkenan ekspresi dan praktek keyakinan keagamaan di ruang publik, dan karenanya tidak mengalami benturan-benturan baik secara narasi ataupun benturan dari sisi respon dari masyarakat keyakinan keagamaan tertentu, tidak hanya dalam konteks ini hanya khusus Muslim. Sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri atau dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia sudah sangat tepat mengkritisi bahwa Prancis memang harus kembali kepada jalur yang dianut sebenarnya sebagian besar negara demokrasi yang mempraktikkan sekularisme pasif begitu. Dan kita bisa memahami kalau kemudian ada kecaman keras dari Presiden Recep Tayyip Erdogan di Turki terkait ini gitu, karena mereka tentu negara sekularis juga, tapi yang melihat pendekatan sekularisme yang pasif, artinya sekali lagi harus mengadopsi ekspresi dan keyakinan keagamaan di ruang-ruang publik dan tidak menista tadi seperti Pak Teguh Faizasyah sampaikan. Menurut Anda, perlukah begitu pemerintah Indonesia mengambil langkah yang lebih konkret lagi seperti yang dilakukan oleh Presiden Turki? Kalau yang dimaksud langkah lebih konkret adalah seruan boykot, sebagaimana Inews angkat, sebenarnya di dalam Turki sendiri kita bisa lihat terjadi dinamika dalam arti tidak sepenuhnya masyarakat atau elemen politik di Turki itu menerima. Misalnya ada Faik Öztrak, ya, juru bicara dari JHP. JHP itu Cumhuriyet Halk Party atau Partai Partai Rakyat Republik gitu ya, salah satu partai terbesar, tapi partai kedua terbesar, partai oposisi. Mereka sebenarnya sepakat, jadi baik partai pemerintah AKP adalah PKK Party, Partai Keadilan dan Pembangunan, mendukung tentunya langkah atau seruan Recep Tayyip Erdogan untuk boykot, tapi JHP setuju dengan ekstremisme tanda kutip atau praktek sekularisme atau statement-statement sekularisme asertif Presiden Macron. Mereka juga setuju dengan sikap Recep Tayyip Erdogan untuk mengecam tentang Islamofobia, tapi tidak setuju dengan cara boykotnya. Jadi di dalam negeri Turki sendiri sebenarnya ada dinamika terkait dengan sikap boykot produk-produk Turki. Ini karena didasari karena dalam hal sekularisme pasif mereka setuju, dalam hal mengusung nilai-nilai demokrasi yang santun dan menghargai keyakinan keagamaan mereka setuju, tapi melihat kondisi Turki yang juga ada dinamika atau ada goncangan dalam hal ekonomi,
tadi ada juru bicara JHP, terus kemudian ada Murad Emir, ada anggota dewan di Ankara, JHP juga memberikan pandangan ya. Itu terkait ekonomi mereka juga banyak dinamika. Jadi kalau kita lihat praktek seruan boikot Turki, kalau kita lihat justru lebih banyak direspon di negara-negara Arab ya, di Timur Tengah itu, di negara-negara Arab. Di Turki sendiri tidak. Nah, tinggal kemudian high call-nya Indonesia, apakah harus sampai boikot? Karena sebenarnya di sangat bergantung faktor dalam negeri, terutama masalah ekonomi misalnya, apakah produk-produk tersebut sudah ada substitusinya dan seterusnya. Saya kira itu akan menentukan dukungan di masyarakat domestik masing-masing negara, termasuk juga di Indonesia gitu. Ya, Pak Arya, kalau misalkan dalam waktu dekat tidak ada begitu permintaan maaf atau penyesalan dari Presiden Prancis, Anda melihat apakah seruan boikot ini akan terus meluas begitu ke negara-negara lainnya? Ya tentu ini akan meluas ya. Jadi tadi saya tetap bersandar pada teori tentang sekularisme tadi ya, bahwa yang dipraktekkan Prancis ini memang tidak umum, tidak lazim di negara-negara Eropa yang mereka bisa mengelola multikulturalisme, terus kemudian demokrasi, liberalisme. Maka memang kalau tadi ada diplomasi yang sifatnya responsif gitu, itu sangat tepat, tapi itu juga harus terus continue sampai Prancis memang harus didesak atau diingatkan secara bersama-sama agar menghentikan pola sekularisme asertifnya tadi, sekularisme yang anti, agresif, dan represif terhadap praktek dan ekspresi keyakinan keagamaan. Karena ini juga pernah terjadi di Turki, negara yang sekarang memperingatkan Prancis. Dulu juga Turki seperti ini, juga sangat agresif, sangat asertif terhadap praktek ekspresi keyakinan keagamaan warganya sendiri. Dan kemudian akhirnya memang setiap negara yang mempraktikkan seperti ini, dia akan mengalami dinamika, baik di dalam, ataupun ekspresi dari orang dengan keyakinan keagamaan yang sama dari luar. Dan ini memang kalau kita lihat, Prancis ini kan pusat perhatian dunia, dan itu punya efek yang menular. Jadi memang kita harus terus melanjutkan diplomasi, juga tekanan-tekanan. Kita bisa memahami kalau ada tekanan-tekanan yang terus mengkritik selama tidak ada keinginan untuk mengubah haluan pendekatannya. Jadi ini jauh lebih detail. Baik. Kita tidak meminta mereka betul-betul menerima pola hubungan negara dengan agama dengan secara spesifik, tapi paling tidak misalnya seperti Jerman, itu kan dia Christian Democratic Union juga mengelolanya dengan cara-cara yang konservatif, pola sekularisme pasif, dan tidak pernah mempraktikkan seperti ini. Atau di dunia kita bisa mencontoh Amerika Serikat, dan memang Indonesia secara melingkar gitu, kita juga harus berbicara dengan negara-negara lain, misalnya dengan Amerika Serikat sebagai satu model negara yang sebenarnya secara praktek sekularisme tidak pernah secara direct, asertif, tidak pernah represif terhadap ekspresi keyakinan keagamaan. Jadi memang harus ditekan terus, seperti itu. Dan kalau perlu ada seruan, misalnya di MUI kan sempat ada seruan, ya kalau perlu diminta pergi duta besarnya dari Indonesia sebagai tekanan sampai dengan permohonan maaf itu disampaikan. Baik Pak Fahmi, kami langsung konfirmasi ke MUI. Tadi sudah ada sebenarnya dari Dubes Indonesia di Prancis juga sudah melayangkan protes. Apa kemudian langkah selanjutnya yang MUI masih harapkan diambil oleh pemerintah Indonesia? Ya, saya harapkan begini, karena tindakan penghinaan terhadap Islam itu dilakukan secara officially ya, presiden langsung yang memimpin tindakan yang anti-Islam ini, Islamofobia ini, maka sudah selayaknya Presiden Republik Indonesia yang juga bicara langsung di depan publik Indonesia dan juga publik dunia. Kita ini negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, Mbak. Ya, jangan hanya Turki dong yang tampil atau presiden apa gitu ya. Mereka itu jauh lebih kecil dari kita komposisinya. Ini Presiden Republik Indonesia ini harus bicara di dunia internasional, ya, face to face, head to head. Ya, saya tidak mengatakan tidak ada, jangan hubungan antar negara, tidak ada permusuhan. Tapi ketegasan menyampaikan aspirasi umat ini penting. Jadi selain tadi sudah memanggil duta besar, kalau perlu Presiden bicara ya di depan media, di depan pers, kemudian menarik duta besar Indonesia pulang, Mbak.
ya sementara, karena ini bukan main-main. Ini bukan main-main ya. Presiden Macron sudah meminta Grand Sheikh Al-Azhar untuk membantu menurunkan tensi ketegangan ya, gerakan boikot di Timur Tengah, tapi ditolak keras oleh Sheikh Al-Azhar. Jadi sikap ulama jelas ya, tidak abu-abu ya, dan ini jelas ini tidak boleh menjadi eskalasi. Jadi saya mengkhawatirkan begini, dari tweet yang ditulis oleh Grand Sheikh Al-Azhar itu jelas ada upaya-upaya untuk memasukkan, menjebloskan, mengkapitalisasi ya Islam ini dalam konteks pertarungan politik global. Ini ya, semoga masuk apa ke dalam harapan pasar dari gelap MUI bisa politik, didengarkan begitu oleh pemerintah Indonesia dan, begitu ya Pak menjadi Fahmi ya. spekulan, jadi korban Baik, Islam ini. baik. Terima kasih Pak Fahmi Salim sudah bergabung sama kami, dan juga ada Pak Teguh Faizasyah dan juga Pak Arya Sandi Yuda.